Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar dua materi ya. Materi bab 4 dan bab 5 di pertemuan kelima dan keenam ini, yaitu tentang ukuran data statistik, tentang ukuran pusat dan ukuran letak. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari di ukuran pusat ini, yaitu bagaimana cara menghitung mean, median, dan modus untuk pada data yang tidak berkelompok maupun pada data yang berkelompok. Ada yang masih ingat yang mana itu data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok? Ada yang masih ingat materi pekan lalu? Yang mana itu data yang tak berkelompok, yang mana itu data yang berkelompok? Ayo, siapa yang bisa? Kalau tidak dijawab, Ibu tidak mau lanjut. Siapa yang bisa? Ayo. Halo Bandung. Halo. Bu. Ya, siapa? Ya. Kalau data berkelompok itu, Bu, memiliki interval dan data tunggalnya tidak memiliki interval, Bu. Yunisha kelas berapa? B3. Oke. Apa itu data yang tak berkelompok, Yuni? Kalau data tidak berkelompok itu, Bu, data yang tidak memiliki interval. Data yang tidak memiliki interval atau kayak kelas-kelasnya, Bu. Oh, kelas-kelasnya. Iya ya, oke. Iya. Kalau yang berkelompok? Yang dikelompokkan dalam kelas intervalnya, kelas-kelas intervalnya, Bu. Iya, ada interval di setiap kelasnya. Oke. Iya. Boleh ya, Yunisha. Terima kasih. Ya, boleh juga seperti itu. Data yang tidak berkelompok itu berupa data yang tunggal ya, yang tidak ada interval di dalam masing-masing kelasnya. Sementara kalau data berkelompok, data yang ada interval di setiap masing-masing kelasnya. Ya. Boleh juga untuk data yang tak berkelompok itu ya data yang sedikit ya, jumlahnya sedikit, kurang dari 30 data. Nah, sementara data yang berkelompok ya data yang banyak, yang lebih dari 30 data sehingga perlu diberikan interval di tiap kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi masing-masing perhitungan atau ukuran pusat dari mean, median, dan modus itu berbeda perlakuannya pada data yang tak berkelompok dengan data yang berkelompok. Nah, kita lanjut. Nah, jadi apa itu ukuran pusat data? Yaitu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Jadi nanti dalamnya ukuran pemusatan ini ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Nah, itu yang akan kita ukur, yang masing-masing jenisnya itu menunjukkan nilai dari sebuah data, ya. Dengan syarat data tersebut telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau data yang ya kalau kita sudah menyajikannya secara berbentuk tabel distribusi frekuensi, maka ini sudah bisa kita lakukan ya, telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kecuali kalau belum dibuatkan tabel distribusi frekuensinya, maka
hal tersebut yang harus kita lakukan dulu. Dibuatkan dulu tabel distribusi frekuensi, baru kita bisa menghitung masing-masing ukuran pusat dari sejumlah data tersebut. Nah, supaya jelas, kita bedakan dulu mulai dari data yang tidak dikelompokkan dulu ya. Jadi sebentar terbagi dua, data yang tidak dikelompokkan dulu, baru data yang dikelompokkan. Nah, untuk data yang tidak dikelompokkan, untuk perhitungan MEAN, jadi MEAN itu artinya adalah rata-rata data ya. Rata-rata, jadi kalau kalian biasa mendengar berapa rata-rata nilai di kelas B1, maka itulah MEAN-nya. Ya, MEAN. Nah, kemudian bagaimana rumusnya? Ya, ini ada dua rumusnya, ada untuk populasi, ada juga untuk sampel. Ya, tapi sama aja sebenarnya perhitungannya atau rumusnya. Jadi yang berbeda cuma di simbolnya. Kalau untuk populasi, simbolnya adalah mu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi N. Jadi mu itu untuk rata-rata hitung populasi N. Kemudian N itu adalah jumlah populasi, jumlah data dari suatu populasi. Kemudian sigma XI itu adalah jumlah masing-masing data, dijumlahkan masing-masing nilai datanya mulai dari indeks 1 sampai indeks terakhir dari suatu populasi. Nah, begitu juga untuk sampel. Kalau sampel tinggal diganti aja simbolnya jadi X rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dibagi N. Jadi N itu adalah untuk perhitungan rata-rata sampel. Salah ini X rata-rata ya, ini X rata-rata untuk perhitungan sampel, kemudian N itu adalah untuk ukuran sampel atau berapa jumlah data pada sampel tersebut, kemudian XI itu adalah jumlah nilai data dari mulai indeks 1 sampai indeks N terakhir dari sampel tersebut. Nah, supaya mudah kita pahami, kita lihat contohnya. Misalkan diketahui di kota A terdapat 6 PTS. Masing-masing tercatat jumlah mahasiswanya di PTS 1 850 mahasiswa, PTS 2 1100 mahasiswa, 1150 sampai 900. Berapakah rata-rata banyak mahasiswa PTS di kota A? Nah, karena ditanyakan di kota A, hitunglah rata-rata populasi atau sampel. Jadi sebenarnya sama aja ya, untuk populasi atau sampel sama aja, tinggal diganti nama simbolnya saja deh. Jadi kita jumlahkan ini 850 tambah 1100 sampai 900 dibagi ada berapa ini tadi jumlah datanya? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita jumlahkan ini nilainya, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Masukkan nilainya lalu dijumlahkan, totalnya adalah 6.000 dibagi berapa jumlah PTS-nya atau berapa jumlah datanya, yaitu 6 sama dengan 1.000. Jadi rata-rata populasi maupun sampel dari kota A sebesar 1.000 mahasiswa. Ya. Bisa dipahami untuk contoh yang pertama? Ya, gampang ya, Nah, kemudian contoh yang kedua, setiap 12 jam sekali bagian quality control pabrik minuman ringan memeriksa 6 kaleng contoh untuk diperiksa kadar gula sintetisnya. Nah, berikut adalah data dari 6 kaleng minuman contoh tersebut. Nah, jadi kadar gulanya untuk masing-masing kaleng ada 13,5%, ada 12,5%, 13, 12, sampai 12,5. Hitunglah rata-rata kadar gula sintesis terhadap 6 kaleng tersebut. Nah, maka jawabannya X rata-rata sama dengan ini dijumlahkan X1, X2, X3 sampai X6. Hasilnya adalah 75 dibagi berapa jumlah data? Ada 6, hasilnya 12,5%. Jadi rata-rata kadar gula sintesis pada pabrik minuman ringan tersebut sebesar 12,5%. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa dipahami untuk MEAN, Dek? Bisa ya? Bisa. Jadi dipahami ya. Selanjutnya median. Nah, median. Median itu adalah nilai yang tepat di tengah pada suatu data.
ya. Jadi harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian baru boleh kita dapatkan nilai mediannya, yaitu nilai yang tepat di tengah-tengah dari suatu data. Nah, kita lihat rumusnya bagaimana. Nah, rumusnya ada 2. Jadi, tolong diberikan stabilo, kalau kalian sudah print modulnya ataukah di modulnya kalian, berikan stabilo. Jika datanya berjumlah ganjil, ya, jika jumlah datanya berjumlah ganjil, maka untuk menghitung mediannya itu kita tentukan dulu letak mediannya. Ya, jadi ini ini maksudnya adalah letak mediannya. Nah, letak mediannya itu rumusnya adalah N tambah 1 dibagi 2. Jadi berapa jumlah datanya? Misalnya kalau ganjil, misalnya 7, jadi 7 tambah 1 dibagi 2, artinya 8 bagi 2 berarti 4. Maka letak median untuk data tersebut berada di data keempat. Maka cari Maki data keempatnya itu isinya berapa. Maka itulah median. Nah, begitu juga untuk data yang berjumlah genap. Nah, kalau genap ada 2 pencarian letak mediannya, ya. Jadi letak median yang pertama itu data ke-nya N dibagi 2. Ya, misalnya jumlah datanya 10. 10 itu genap toh. Jadi 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, selanjutnya ya, data selanjutnya itu adalah N tambah 1 dibagi 2. Ini tambah satunya di atas ya. N tambah 1, berarti 10 tambah 1, 11. 11 bagi 2, 5,5. Berarti data ke-5 dan data ke-6. Ya. Nah, lalu dibagi 2. Ya. Nah, data keberapa, lalu lalu dibagi 2, maka itulah nilai mediannya. Nah, kita lihat ini contohnya. Tinggi badan 5 mahasiswa. Ya, awalnya datanya seperti ini. Teracak ya, belum terurut. 1,75, 1,78, 1,60, 1,73, 1,78 meter. Nah, ketika diurutkan, maka yang terkecil 1,60, yang terbesar 1,78. Nah, ini jumlah datanya ada berapa? 5. Berarti ini adalah data ganjil atau genap? Ganjil. Nah, maka kita gunakan rumus yang pertama ini. Cari dulu letak mediannya. Berapa tadi? 5 tot jumlah datanya. Berarti 5 tambah 1, 6. Dibagi 2, 3. Berarti letak mediannya ada di data ketiga. Ini. Itu Maki data ketiga. Data ke-1, data kedua, data ketiga. Berapa isinya data ketiga? 1,75. Ya, jadi median sama dengan data ketiga, yaitu 1,75. Jadi caranya seperti ini ya. Cari dulu letak mediannya, lalu baru kita bisa sebutkan berapa nilai mediannya. Bisa dipahami untuk data ganjil? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sekarang contoh untuk data yang genap. Nah, misalnya tinggi mahasiswa yang kita dapatkan itu ada 6 orang. Diurutkan Mi dari yang terkecil 1,60 sampai 1,80, jumlah datanya ada 6. Maka letak mediannya sama dengan N tambah 1 sama J, cuman pada saat pencarian letak median ini, kita lihat hasilnya 6 tambah 1 bagi 2, yaitu 7 per 2, hasilnya 3,5. Berarti yang kita ambil adalah data ketiga dan data ke hasil pembulatannya ini, yaitu data ke-4. Nah, maka cari Maki data ketiga dan keempat isinya 1, 2, 3, 1,75 tambah data keempat 1,78. Jadi masing-masing nilainya dimasukkan, dijumlahkan dulu lalu dibagi 2. Nah, hasil penjumlahannya ini adalah 3,53 lalu dibagi 2, maka nilai mediannya adalah 1,765. Nah, seperti itu. Bisa dipahami deh untuk data yang genap? Bisa, Bu. Oke, sama aja ya dengan yang ganjil. Cari dulu letak mediannya. Nah, kalau yang ganjil ya pasti bagus di hasilnya, selalu berupa bilangan bulat. Yang bermasalah itu biasanya yang data yang genap, selalu desimal. Maka yang diambil adalah data yang berapa yang tersebut di sini sama data hasil pembulatannya.
Sudah. Selanjutnya modus. Ya, ternyata dalam statistika ada modus juga. Nah, ini contoh lain, silakan nanti kalian pelajari sendiri. Kita langsung melangkah ke modus. Ya, modus adalah nilai yang paling sering muncul pada suatu data. Ya, nilai yang paling sering muncul pada suatu data. Nah, kita lihat ini ada contoh. Misalnya ada sumbangan PMI dari warga Depok. Ada sumbangannya yang 7.500, 8.000, 9.000, 8.000, 3.000 sampai 8.000. Nah, jumlah sumbangan yang mana yang paling sering muncul? Kita lihat di sini. Jumlah sumbangannya 8.000 ya. Berapa kali dia tersebut? 3 kali. 3 kali. Kalau yang lain? 1 kali. 1 kali. Iya, jadi yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul datanya dari suatu populasi atau sampel, maka itulah modusnya, ya. Nah, cuman dalam modus ini bisa boleh jadi terjadi lebih dari satu modus ya. Nah, itulah yang disebut dengan multimodus. Ya, misalnya kalau kebetulan selain 8.000 ini yang 3 kali muncul di sini, ada lagi nilai yang lain yang 3 kali muncul. Maka modusnya nanti ada 2. Boleh jadi juga tidak ada modusnya sama sekali. Ya, misalnya masing-masing jumlah data tersebut cuma 1 yang tersebut, ya, atau yang tampil. Maka disebut tidak ada modusnya. Nah, kita lihat di sini contoh berat 5 orang bayi. Ada yang beratnya 3,6, 3,5, 2,9, 3,1, dan 3 kilo. Nah, ini masing-masing kan 1 G frekuensinya ya, cuma 1 datanya. Nah, maka disimpulkan bahwa berat 5 orang bayi ini tidak ditemukan ada modus di dalamnya. Ya, tidak ada modus, tidak ada yang paling sering muncul. Ya, tidak ada yang mendominasi. Nah, kita lihat lagi contoh umur mahasiswa. Ini harusnya spasi. Ada yang umurnya 19, ada yang 18, 19, 18, 23, 21, 19, sampai 17. Nah, kita lihat yang mana yang paling sering muncul? 18 dan 19. 18 sama 19. Berapa kali? 3 kali. Ya, berapa kali? 3 kali. Nah, sama-sama 3 kali, sama-sama tertinggi kemunculannya, sama-sama tinggi frekuensinya. Berarti ini disebut multimodus, ya. Ada 2 modusnya, yaitu nilai 18 dan nilai 19. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah data yang tidak dikelompokkan. Sekarang kita lihat untuk data yang dikelompokkan. Ya, data yang dikelompokkan itu yang disajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi kategorikal yang menjadi tugas kalian pekan lalu. Nah, jadi bagaimana cara menghitung mean atau rata-rata dari data yang dikelompokkan? Ya, kalau tadi rumusnya X rata-rata sama dengan jumlah XI dibagi N. Nah, kalau ini kita tambahkan dengan FI. Ya, jadi apa itu FI? Frekuensi masing-masing kelas. Ya, jadi frekuensi masing-masing kelas kita kalikan dengan nilai XI-nya. Apa itu XI? Nilai tengah setiap kelas. Nah, jadi ada nih fungsinya toh kita hitung atau kita cari nilai tengah di tabel distribusi frekuensi kategorikal. Nah, di sini nanti gunanya kita menghitung masing-masing frekuensi dan nilai tengahnya supaya kita bisa menghitung nilai meannya atau rata-ratanya. Jadi X rata-rata sama dengan sigma FI kali XI dibagi N. Nah, apa itu N? Banyaknya observasi atau banyaknya atau total dari frekuensi, ya, total frekuensi. Seperti itu. Nah, kemudian median. Nah, kalau median sama Ji mencari nilai tepat di tengah dari suatu data. Nah, cuman kalau di data yang dikelompokkan, ya itu artinya median merupakan skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi 2 sama besar. Nah, maksudnya dibagi 2 gitu data. Nah, kemudian ketika dibagi 2 maka letak mediannya itu pasti terletak di tengah-tengah dari jumlah frekuensi
pada suatu data. Nah, kita lihat bagaimana cara mencari nilai median pada data yang dikelompokkan. Caranya yang pertama, tentukan dulu letak mediannya. Sama dengan rumus letak median pada data yang tidak dikelompokkan. Berarti ada dua toh, ada data yang ganjil dan ada data yang genap. Nah, kalau genap berarti kita cari dua, ada data ke N dan ada data ke N tambah 1 bagi 2. Setelah ada letak mediannya, baru kita bisa tentukan nilai mediannya. Dicari itu letak mediannya berada di frekuensi keberapa, baru bisa kita hitung menggunakan rumus berikut. MD sama dengan BB tambah N per 2 dikurang FK per FM dikali I. Apa itu MD? MD itu adalah median, BB itu adalah batas bawah. Yang mana itu batas bawah? Yang berada di sebelah kiri ya. Kalau di selang kelas itu di sebelah kiri dari deretan kelas yang telah kalian buat. Nah, kemudian ditambah N per 2. Apa itu N? Banyaknya data observasi atau total frekuensi. Dibagi 2 dikurang FK. FK adalah, nah di sini hati-hati ya, FK dan FM itu berbeda. FK itu bukan fakultas kedokteran ya, tapi frekuensi kumulatif di atas kelas yang berisi median. Ya, jadi di mana letaknya itu median? Yang kita hitung frekuensinya di atasnya. Ya, tidak termasuk itu letak median, tapi di atasnya. Nah, kemudian FM, frekuensi kelas yang berisi median. Nah, berarti di mana letak mediannya, kita hitung di situ frekuensinya. Kemudian dikali I. I itu adalah interval kelas. Nah, selanjutnya kita lihat dulu rumusnya. Nah, sebentar kita lihat contohnya. Kemudian modus. Nah, modus sama juga artinya yaitu skor yang memiliki frekuensi paling banyak dalam sekumpulan distribusi frekuensi. Nah, yang mana frekuensinya terbanyak, maka disitulah modusnya. Nah, cuman tidak langsung begitu saja kita dapatkan, kalau letaknya boleh didapatkan, tapi berapa nilainya, nah itu yang perlu pakai rumus. MO sama dengan BB tambah D1 dibagi D1 tambah D2, jadi ini dulu yang dalam kurung diselesaikan, lalu dikali I. BB itu adalah batas bawah dari kelas yang mengandung modus. D1 itu, nah di sini juga hati-hati, karena berbeda antara D1 dan D2. D1 itu selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, berarti di mana letak modus? Dikurangi frekuensinya kelas yang mengandung modus dengan frekuensi di atasnya atau sebelumnya. Nah, kalau D2, selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya, berarti frekuensi di bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian I adalah interval kelas. Nah, selanjutnya kita lihat, ini ada contoh, misalnya kalian sudah bikin tabel distribusi frekuensi kategorikalnya dengan kolom sampai, nah, cuman kalau di bagian sini ada berapa kolom yang bertambah, Dek, dari yang kalian kerjakan pekan lalu? 2. Iya, ada 2 ya. Ada F itu frekuensi dikali X, yaitu rata-rata ya, X rata-rata. Kemudian ada juga FK. Nah, sekarang kita lihat dulu, misalnya ini ada nih kelas kita dapatkan, ada kelas 60 sampai 62, 63 sampai 655, 65, 75 sampai 77. Kemudian ada batas kelasnya, kemudian ada jumlah frekuensi masing-masing kelas dan nilai tengahnya. Ini Bunda bahas lagi karena ini sudah bagian dari materi pekan lalu. Yang ini yang akan kita bahas. Ya. Nah, sebelum kita isi ini, hitung dulu X rata-ratanya. Nah, bagaimana cara mencari X rata-ratanya? X rata-rata itu adalah mean. Masukkan maki rumusnya. X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per N. Berapa sigma FI-nya ini? Berapa jumlah frekuensinya ini? Coba dihitung. Berapa jumlah frekuensinya? 60. 50. 50? Masa? 50. Coba 20. 30, 40, naik 50 ya? Coba 50. Oke. Iya. I-nya adalah 50 dikali XI. Apalagi itu XI?
interval. Nilai tengah. Nilai tengah ya, salah Ibu. Tadi itu yang interval. XI nilai tengah. Jadi nilai tengah ini bukan X rata-rata simbolnya, tapi XI. Nah, dikali Mi, berapa tadi? Oh, sorry, bukan jumlah ya, tapi masing-masing ini. FI kali XI berarti berapa frekuensi kelas 1 ini dikali dengan nilai tengahnya. Jadi 1 kali 61 hasilnya 61. 2 kali 64 hasilnya 128. 13 kali 67 871. 20 kali 70 1400. 11 kali 73 803. 3 kali 76 208. Jadi berapa totalnya ini itu kita taruh di bawah. Jadi tambahkan Ki satu baris di bawah untuk memberikan hasil dari total dari jumlah FI kali XI ini. Begitu juga dengan jumlah frekuensi. Ya, tambahkan Ki satu baris di bawah. Nah, ya sebentar lagi terputus deh, 10 menit lagi. Jadi kalau tiba-tiba terputus, join Ki lagi nah. Ya, soalnya sudah kembali lagi limited time ini Zoom-nya Ibu. Nah, kemudian apalagi di total Mi ini, total maki, ya totalnya itu adalah 3.491, lalu dibagi N. N itu tadi adalah total dari frekuensi, 50. Jadi 3.491 bagi 50 hasilnya 69,82. Jadi mean dari data tabel di atas adalah 69,82. Selanjutnya median. Nah, median. Berapa tadi jumlah datanya atau jumlah frekuensinya? 50. 50 ya. Nah, jadi letak mediannya itu adalah N dibagi 2. 50 bagi 2. Berarti data ke 25. Nah, cari Ki data ke 25 berdasarkan frekuensinya. Data ke 25 itu ada di mana? Caranya itu lihat Ki di kolom paling terakhir, ini adalah frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif itu dia jumlahkan Ki frekuensi sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, sekarang frekuensinya adalah 1, kemudian kelas berikutnya ditambahkan 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. Kemudian 1 tambah 2 tambah 13 hasilnya 16. Kemudian 1 tambah 2 tambah 13 hasilnya 36. 1 tambah 2 tambah 13 tambah 20 tambah 11 hasilnya 47. Dan yang paling terakhir tambah 3 jadinya 50. Nah, dari frekuensi kumulatif ini kita bisa melihat letak median itu ada di mana. Tadi berapa letak mediannya? Ada di data ke 25. Nah, data ke 25 itu ada di mana, Dek? Kelas ke berapa? 1, 2, 3, atau 4? Ketiga. 25. Keempat ya, karena ini batasnya sampai 16. Berarti di kelas keempat ini dimulai dari data ke-17 sampai data 36. Ya. Jadi 25 itu ada di sini, di kelas keempat. Maka di kelas keempat ini yang kita hitung berapa batas kelasnya, atau ini kita tandai pakai stabilo. Nah, atau kita lingkari, supaya bisa Anda pahami. Jadi ini dilingkari. Ini. Nah, seperti itu misalnya ya di stabilo supaya memudahkan kita tidak salah-salah nanti penentuan batas kelas dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat ini batas kelasnya. Bagaimana lagi rumusnya untuk batas bawah kelas? Limit bawah kelas untuk mendapatkan ini? Data paling kiri. 69 dikurang 0,5. Nah, dikurang 0,5. Jadi 68,5. Untuk limit atas kelasnya Ditambah 0,5. 71 tambah 0,5. Jadinya 71,5. Sudah. Selanjutnya baru nih kita bisa dapatkan rumusnya atau bisa kita masukkan nilainya. Nah, caranya gunakan rumusnya MD sama dengan BB batas bawah tambah N per 2 dikurang FK per FM dikali I.
Nah, masukkan Maki, batas bawah. Berapa tadi batas bawahnya? 68,5. Lalu N dibagi 2, hasilnya tadi 25. Dikurang FK. Berapa tadi FK-nya? 30. FK tadi apa tadi keterangannya FK? Nah, itu tadi Bu bilang. Di atas, Min. Ya, di atas ya. Frekuensi kumulatif di atas kelas yang berisi median. Nah, berarti di atasnya yang berisi median adalah 16. 16. Ya, jadi di sini 25, dari sini kita ambil dikurang 16 per FM. Apa itu FM? Frekuensi kelas yang berisi median. Nah, berapa frekuensinya ini? Median? 20. Ya, jadi ini. 20. Ya, 20. Nah, masukkan Maki 20. Dikali I. Berapa intervalnya? Coba bagaimana cara menghitung interval? Yang batas bawah kelas di bawahnya dikurangi dengan batas bawah kelas di atasnya. Berarti 63 dikurang 60. Berapa itu? 3. 3. Ya, jadi 3. Intervalnya 3. Maka di sini I-nya adalah 3. Sudah. Hitung Maki. Ini jangan dulu dihitung. Yang kita hitung itu ini dulu. 25 kurang 16 berapa? 9. 9 ya. Guna. Nah, sama dengan ini penjabarannya ya. 68,5 tambah dalam kurung 9 ya. 9 per 20 dikali 3. Nah, berapa itu? 9 bagi, yang ini lagi kita selesaikan. 9 dulu bagi 20, baru kali 3. Berapa hasilnya? 0,45. 0,45. Dikali 3. 1,35. Ini dulu 0,45 kali 3. Lalu jadi cara mengerjakannya begini ya, dijabarkan secara satu persatu. Berapa ini? 1,35. 1,35. 1,35. Iya, jadi hasilnya 68,5 tambah 1,35 adalah 69,85. Ya, jadi baru boleh ada jawabannya. 69,85. Nah, di median ini ada yang mau ditanyakan? Jelas jadi? Terutama untuk FK dan FM, hati-hati di sini. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FM itu adalah frekuensi kelas median. Nah, sudah. Selanjutnya modus. Nah, modus kita lihat dari tabel. Untuk modus kita lihat dari tabel. Nah, yang mana yang jumlah frekuensinya terbanyak? Yang mana? 9 sampai 71. Iya, kebetulan sama posisinya. Frekuensi terbanyak ada di kelas keempat, yaitu kelas 69 sampai 71. Nah, kebetulan sama posisinya. Maka baru bisa kita masukkan ke rumusnya. MO sama dengan BB tambah D1 per D1 tambah D2 kali I. Apalagi itu D1? Selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya. Ya, berarti frekuensi ya, 20 dikurang 13. Oke. Kemudian apa itu D2? Selisih antara frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti 20 dikurang 11.
Nah, berapa tadi? 20 kurang D1, 20 kurang 13? 7. 7. D2, 20 kurang 11? 9. Sifat bagi rumusnya. BB tadi kebetulan sama dengan median, yaitu 68,5. Ini BB-nya yang diambil. 68,5. 68,5 tambah 7 dibagi 7 tambah 9 kali 3. Nah, bagaimana ini caranya? 9 kali 3 dulu. 16, lalu dikali 3, berapa hasilnya ini? Baru ditambah 68,5. Hasilnya 69,81. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Yang di bagian modus tadi Bu, yang dari